Dan mengrenang di halaman Tuhan Yesus Kristus tapuk kamar minggu tadi bahasa Sarion martang yang main tadi bahasa harta marsal sanabi. Amin. Taparadin netas yang bukan dia kola nomor 16 ayat sadar prima tajong. Di bagasan guar di bata ama, dohot guar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ton di parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Sengonon na Tuhan, akon halak na tigor siyan hapersayaan na, ido na giot mangulu, nada dong hadameon di halak perjahat, inna Tuhan. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata jana manami, saya urupi mahami, ansulang mandele hami, dopak di bagasan hapogoson hami. Janaan solang sayang boti hami baen, silelehemu na denggani, dopak ro pasu-pasumu tu hami, jagahon hami, ulang semapos rohanami, tu arta na ditanaon, lehen di hami aporsayaan, ansodohot hami merjambar, disiteanon niakan aporsaya diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Taparade mambusebuk endetas yang bukan dakola nomor 292 ayat sada. Tapi gema jotonan sapului na parjolo, ado Tuhan Jehovah debatamu, ulang mardebatan na leban ho dibalikku, na paduahon, unang manggana-gana sanga maniru penada tola, bo pena diginjang ni langit, bo pena ditor tanoon, nada jadi sembal nusudenai, na patuluhon, ulang dokon guan Tuhan debatamu, muda swada dalanna. Dibayan dihumi di batado halak na mandokon guarnia muda soada dalanna. Napapatkon. Ingat mari sahabat, anso di perbadai ho ari. Ono mari malulot mamarkarejo, barang aha pebenommu. Tapi di hari papi tuhoni, imar sahabat ni Tuhan debatamu. Nada jadi ho markarejo di nasadari. Bope anakmu, bope borumu, bope naposomu lahi, bope naposomu nada boru. Bope pahat-pahananmu, bope halak na mardagang di hutamu. Dibayan di bagasan onomari do ditop pada bata langit dohot tanoon. Dohot laut, dohot isi na sude. Asa maradia medar papituhoni. Harani di pasu-pasu asa di perbadiai di batama arsabati. Na palimahon. Ako patundoh ina torasmu. Ansololot humangolu di tano di leh ni Tuhan di batamu diho. Na ponopkon.
ulang homa menujolma napa pituhon, ulang homar karusuhan napa lapatkon, ulang homa nakko napa sambilatkon, ulang homar gabus mangal dongammu napa sapuluhon, ulang ipor hamu di bagas donganmu, ulang ipor hamu dada bor donganmu, bope di napasona laklahi, bope di napasona dada buru, bope di lombuna, bope di harjaranna, bope di barang dia hoas donganmu. On manidok debata taringot tonan sapului, di bait au di Tuhan debatamu, debata parimas doau, na mangaluluhon dosanya mama tu anakna, lopus tu sundup atau luhon do papatkon, di pinopar ni halak na magigi midaau, tapi holong doro hakku sapanjangna, sia sundut tu sundut di halak na marholong ni roh hadiau, jana mangalui tonakki, atau ngerak berimah hitam magi dugogu tu debata. Ali Tuhan dibata separ gogoi mahami patuluskan nombar tuatami. Amin. Tapara den detas yang buku ende nomor 146 ayat sada. Topoti madusata tujuan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan, jana ama para siroha, nada job rohamu midah matian ni perdosa, mulak manian perjahati, manadik kondalanna, anso mangului bana. Ido pangidoan rohamu, harani idi bayan hami mangido, saya attahi mauhumu, anso ulang bemanggonahi tu hami, sesa sudedo sanami, anso mangolu hami di bagasan asing rohamu, separ gogoi mahami, anso margogo hami, marhita-hita Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tabegema baga-baga taringot tuasa sandu sabta, mucap yak kadolok, jana humutur pekator, tapi holongi rohaku nada mutsa sianho, jana janji hadameokku nada morot sianho. Inna Tuhan namak kaholongiho, asangapan malibatana diginjang. Amin. Marendi hita sembukin dakkola nomor 35 ayat sada. Jesus Tabege mahata di bata epistel di minggu tasadarion imanatar surat di Ayub 38 ayat 1-11. Epistel kita minggu hari ini tertulis di Ayub 38 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dengan judul perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari alam badai Tuhan menjawab Ayub,
Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapakah telah membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Separjolo majalah ya muharajaan debata doh tati gorana. Jadi lenonia madihamu nasongoni. Amen. Taparade mamusen detas yang bukan diakola nomor 152 ayat sada rap prima hita jongjong. Sabirang samalolua didokon debatara sarat sobol hasolua sarat berjurohan enggak pikir dosamu ketinggalan. Tau kuma persaya taira prima hita mando. Au persaya di bata amana sumber kuasa namanya pelangi dotan. Au persaya Yesus Kristus anak di bata nasasai Tuhan ta nani tubuh itu di parbadia nani anak pun buting-buting si Maria nama naon persaya tanam disilapus dibasilato mate ditano manua Tuhan Moksyan dalam mate dari patuluhon mana itu dua maginja juga disiapun di bata amana sumber kuasa mulak yang sesiani mahuhungi amahu duduk manate apa saya dan di perbadia sada perlakuan anak Kristen dia pardongan anak Kristen dia hasesaan dosa hagongot ni marata dosa mengeluar nasamata. Amen. Tabege tanya pangondiota. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di mana Tuhan memberikan waktu yang baik kepada kami, seluruh jemaat Tuhan, jemaat GKPA Bandung yang boleh beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, biarlah melalui ibadah online kami, saudara-saudara kami yang dapat mengikutinya di rumah ya Bapa, boleh mendengarkan dan mengikutinya dengan baik ya Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana Tuhan selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami di dalam satu minggu ini, di mana Tuhan kami telah melakukan pekerjaan kami untuk membutuhi kebutuhan kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, kebutuhan keluarga kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, karena
kasih-Mu ya Bapa, seluruh pekerjaan kami boleh kami lakukan dengan baik. Bapa di surga, kalau pada hari ini ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Secara khusus ya Tuhan, bagi jemaat kami ya Bapa, saudara kami ya Tuhan, keluarga Amang JS Simatupang yang pada saat ini di dalam masa pemulihan ya Bapa, di mana pada hari-hari yang lalu ya Bapa terjangkit ya Bapa penyakit yaitu virus COVID-19 ya Tuhan. Kiranya oleh karena kasih karunia-Mu Bapa, keluarga Amang kami boleh memperoleh pemulihan yang daripada-Mu. Begitu juga ya Bapa, keluarga Amang kami, Amang RFW Silalahi dan keluarga Amang EA Lubis ya Bapa, yang begitu juga terpapar COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh keluarga ya Bapa. Tuhan memberikan pemulihan ya Bapa. Tuhan memberikan kekuatan dan mampukan saudara-saudara kami ya Bapa untuk menghadapi penyakit yang begitu marak pada saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan oleh jamahan-Mu ya Bapa, mereka boleh memperoleh kesembuhan ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk rencana pernikahan dan rencana pertupolon anak dari keluarga inang kami Nyonya Siahaan Borhuta Barat, saudari kami Ervina Borsihaan, yang akan melaksanakan pertupolon ataupun pasurkon goar di tanggal 26 nanti ya Bapak, 26 Juni. Kami berdoa Tuhan, semoga acara ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Karena kami ketahui ya Tuhan, di masa-masa pandemi ini kami sangat sulit untuk melakukannya ya Bapa. Tapi kami percaya ya Tuhan, oleh kuasa-Mu ya Bapa, oleh kasih-Mu ya Tuhan, rencana ini boleh terjadi pada hari yang akan kami lakukan pada tanggal 26 Juni nanti ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dari usia anak-anak sampai usia lansia ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, berikan kepada mereka kesehatan ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar kami selalu berpola hidup sehat, agar kami terhindar dari penyakit yang marak pada saat ini ya Tuhan. Begitu juga Tuhan pada minggu-minggu ini ya Tuhan, Kota Bandung dan Kabupaten dan seluruh Provinsi Jawa Barat pada saat ini ya Bapa, di dalam kondisi siaga 1 ya Bapa, menghadapi virus corona, virus COVID-19 ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Bapa yang terjadi bagi kami ya Bapa, sehingga COVID-19 ini boleh berakhir dari muka bumi ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang akan memasuki sekolah ke tingkat yang lebih tinggi ya Bapa. Dimanapun mereka bersekolah nantinya ya Bapa, biarlah itu menjadi pilihan dan menjadi ketetapan dari Tuhan ya Bapa. Bapa di surga, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Amang Pendeta kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi sumber penghidupan bagi kami ya Bapa, agar kami dapat melakukannya dengan baik. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam segenap hati kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk di lingkungan tempat kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati saudara-saudara kami ya Bapa, biarlah mereka boleh menerima kami beribadah di tempat ini ya Bapa. Jauhkan pertentangan di antara kami ya Bapa, di antara saudara-saudara kami, agar kami boleh hidup damai dan berdampingin dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Bagi kehidupan berbangsa dan negara kami ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya melalui pimpinan-Mu ya Bapa, para pemimpin bangsa kami boleh memimpin bangsa ini dengan baik ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan
melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tabege majolo hatan di debata nagabe ujahan dihita lahu palagut haultai. Imana tersurat di 2 Korintus 9 ayat 7. Aku marguru tunari onjarni rohana bema mangalehen. Ulang pola harani alang-alangan. Sanga harani terpaksa. Akke dihaulungi di bata sanga isa na mangalehen sianjop ni rohana. Amin. Taparade endeta sembuk kendak kola nomor 306 ayat sada huhut tapalagut mahauta na parjolo na paduahon. Ison masonana bulen matu rohatu abenatu dirohatu isomwa saja kita. Shalom Amang Inang, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai dan menguasai hati dan pikiranmu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini, tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10, judul nats Paulus dalam pelayanannya. Saya mulai dari ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian. Matahari
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur hari ini kita telah memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Kita bersyukur Allah kita, Allah Tritunggal senantiasa menyertai, melindungi dan berkati kehidupan kita. Bahkan Tuhan senantiasa menuntun kita supaya kita senantiasa mampu menghadapi segala kenyataan dalam perjalanan hidup ini. Topik renungan kita dari firman Tuhan yang telah dibacakan tadi adalah pelayanan yang penuh kasih. Pakobasion nagok holong niroha. Pelayanan yang ditekankan dari firman Tuhan ini bukanlah pelayanan yang terpaksa atau dipaksa, tapi pelayanan yang penuh kasih. Ada ungkapan tentang kasih ini. Hidup tanpa kasih pasti hambar rasanya, bagaikan sayur tanpa garam. Suatu pekerjaan yang ringan akan terasa berat jika tidak ada kasih, dan pekerjaan yang berat akan terasa ringan karena ada kasih. Betapa luar biasa kekuatan kasih itu dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kasih itu dalam segala aspek kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam persekutuan, dalam kita berkarya, dalam kita melayani. Dan secara khusus dalam pelayanan, jika kita sungguh-sungguh melakukan dengan kasih, kita akan melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Tapi pelayanan tanpa kasih akan terasa pelayanan itu suatu beban yang berat dan sangat sulit untuk dilakukan. Tapi pelayanan yang penuh kasih pasti dilakukan dengan penuh sukacita, dengan semangat, gigih, rela berkorban, dan seterusnya. Karena sesungguhnya hidup tanpa kasih adalah hidup yang bisa membosankan, jenuh, dan mendatangkan keletihan, bahkan bisa mendatangkan sungut-sungut, dan akhirnya akan menjauh dari aktivitas pelayanan yang sesungguhnya. Tetapi pelayanan yang penuh kasih, dia melakukannya dengan tulus, dengan senang hati, menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, sebagaimana telah dibacakan tadi, ada penjelasan tentang berbagai pokok pemahaman yang harus dimiliki. Ya, kalau kita perhatikan secara menyeluruh, surat dari Rasul Paulus yang kedua ini ada tentang penghiburan kepada jemaat ketika menghadapi masa-masa yang sulit, ketika dalam penderitaan, kesedihan, ada kekuatan untuk menghadapi segala kenyataan. Ada tentang pengajaran untuk membedakan mana yang benar, mana yang palsu, yang disampaikan oleh orang-orang tertentu di sekitar kehidupan mereka. Dan secara khusus yang menjadi topik renungan kita dari firman Tuhan ini adalah pelayanan yang penuh kasih. Pelayanan yang penuh kasih, bukan setengah kasih, tapi penuh. Ya, seutuhnya kita melakukannya dengan kasih. Ya, untuk itu, bagaimanakah pelayanan yang penuh kasih yang dimaksudkan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, yang menjadi dasar renungan kita? Ya, mari kita perhatikan penjelasannya dalam dua pokok yang perlu kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, tetap berlandaskan kasih karunia Allah. Ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya, ada dua poin bagaimana kita agar tetap berlandaskan kasih karunia Allah. Poin yang pertama, tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Artinya, supaya kita selalu bersyukur, kita menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah, dan kita selalu menyaksikan, memberitakan tentang kasih karunia Allah yang begitu besar. Karena tanpa kasih karunia Allah kita tidak berdaya, bahkan hidup kita menuju kepada kebinasaan. Maka kita harus selalu berlandaskan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan dan memanggil kita untuk menjadi para pelayannya.
panggilan untuk kita untuk menjadi pelayannya, menjadi para hamba Tuhan, itu harus kita syukuri sebagai kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, meyakini bahwa Allah mendengar dan menolong para pelayannya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan segala kenyataan yang terjadi. Apakah kita berpikir saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak dapat melakukannya? Tetapi dikatakan dalam ayat 2, kita harus meyakini bahwa Allah itu mendengar apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi seruan kita. Dan Tuhan yang Maha mendengar itu adalah Tuhan yang mau menolong kita. Dalam ayat 2 dikatakan Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ya. Menyelamatkan dan menolong kita yang percaya, yang berseru kepadanya. Allah yang Maha mendengar itu adalah juga Allah yang Maha penolong. Ya. Sehingga kita tidak perlu ragu-ragu untuk melaksanakan pelayanan yang penuh kasih itu. Ya. Bagian yang kedua, melayani dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih, bukan separuh kasih, tapi sungguh-sungguh dengan kasih. Ayat 3 sampai ayat 10 ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak membuat orang lain tersandung atau terjatuh. Dalam ayat 3 dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ya. Apakah dengan perkataan kita, perbuatan kita, ya, jangan sampai orang lain begitu ya perkataannya, perbuatannya berbeda dari apa yang diajarkan, yang diberitakan, atau yang dikotbahkan, atau yang dinasihatkan. Jadi pengajaran yang disampaikan, nasihat yang disampaikan harus sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan perkataan, sesuai dengan perilaku. Jangan menjadi batu sandungan, jangan membuat orang lain terjatuh dan menjauh dari Tuhan, tetapi harus semakin dekat, membuat orang lain menjadi senang, bersukacita, merasakan kebaikan, untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Poin yang kedua, penuh kesabaran dan kemurahan hati. Ayat 4 sampai dengan ayat 6. Dalam segala hal menunjukkan sebagai pelayan Allah, menahan diri dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dalam berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ini sungguh-sungguh nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral, nilai-nilai kehidupan yang sangat tinggi dan sangat menyentuh, sangat menolong, sangat menjadi saksi yang baik kepada banyak orang. Ada kesabaran, ada kemurahan hati. Ini nilai-nilai kehidupan yang perlu dijaga, dipelihara, dan ini terwujud dalam sikap hidup kita, sehingga menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan yang baik bagi banyak orang, bagi jemaat, bagi keluarga, dan seterusnya. Poin yang ketiga, tetap memberitakan kebenaran dan kebesaran kuasa Allah. Ayat 7 sampai dengan ayat 8, tetap memberitakan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan keadilan, untuk menyerang atau membela ketika dihormati atau dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Ini menekankan pelayanan yang penuh kasih itu, ya pelayanan yang sungguh-sungguh terus berpedoman pada kebenaran, mengandalkan kuasa Tuhan, serta memberitakannya, menyaksikannya, menyatakannya kepada banyak orang, mempertanggungjawabkannya, ya, membela kebenaran, ya, mempertahankan kebenaran yang berlandaskan firman Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa Allah di tengah-tengah berbagai pergumulan atau kesulitan. Ya. Baik ketika kita dihormati, baik ketika kita dihina, diumpat atau dipuji, kita dianggap penipu, pendusta,
Ya. Namun kita tetap meyakini kebenaran kuasa Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang harus kita beritakan secara terus menerus, mempertahankan dan memberitakan pengajaran yang benar dengan kuasa Allah, serta tidak mau berkompromi dengan dosa atau tipu muslihat. Poin yang keempat, selalu menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Ayat 9 sampai dengan 10. Betapa luar biasa dan betapa besar kebaikan Tuhan yang dialami oleh para pelayan Tuhan. Dalam ayat 9 sampai dengan ayat 10 dikatakan, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati tetapi sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini kebalikan-kebalikan dari kenyataan kehidupan dunia ini, dan kenyataan itu ya sungguh menakjubkan. Dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, ya, perbuatan baik Allah, perbuatan Allah yang penuh kasih itu jauh lebih besar, jauh lebih indah dari segala kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kebutuhan, karena semuanya dicukupkan. Kita dilimpahi, ya, karunia Tuhan, kita dilimpahi oleh berkat Tuhan, semuanya dicukupkan, dan kita dimampukan untuk melakukan pelayanan yang penuh kasih itu di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah keluarga, dan di tengah jemaat. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan yang penuh kasih adalah pelayanan yang tetap berlandaskan kasih karunia Allah. Melayani dengan penuh kasih, dengan tidak membuat orang lain tersandung, penuh kesabaran, penuh kemurahan hati, tetap memberitakan kebenaran dan kuasa Allah, dan terus menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan bagi semua orang yang percaya. Pelayanan yang penuh kasih bukanlah pelayanan yang dipaksa atau terpaksa, dilakukan dengan sembarangan. Bukan demikian pelayanan kasih. Namun pelayanan kasih adalah murni, tulus, ikhlas, jujur, setia, sabar, sungguh-sungguh, tekun, rela berkorban, terus berjuang untuk kebaikan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, Paulus menguraikan tentang kasih yang menjadi landasan pelayanan kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Luar biasa pelayanan yang penuh kasih itu akan berdampak yang baik dan sangat menyenangkan bagi banyak orang. Pelayanan penuh kasih adalah pelayanan yang menjadi berkat bagi jemaat, bagi keluarga, bagi orang lain, serta menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan yang penuh kasih adalah pelayanan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 ditulis, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita aminkan kebenaran firman Tuhan ini dengan nyanyian. Amin, amin, amin,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kami agar kami boleh saling melayani satu dengan yang lain dengan pelayanan yang penuh kasih, sehingga kami melakukan pelayanan itu dengan penuh sukacita dan kami melayani dengan setulus hati. Kami melayani dengan senang hati dan mengandalkan kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kami, kasih karunia Tuhan yang memanggil kami dan mempercayakan kepada kami untuk saling melayani. Biarlah pelayanan itu kami lakukan dengan sungguh-sungguh, pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Semuanya boleh kami pergunakan untuk saling melayani, saling menopang, saling mendorong dalam kebaikan. Semuanya kami lakukan dengan penuh kasih, sehingga pelayanan mendatangkan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Berkatilah kami semuanya, umat-Mu, kami semua orang yang percaya, yang meyakini akan anugerah kasih Allah yang begitu besar, yang telah menebus, menyelamatkan dan memberikan pengharapan yang pasti kepada kami untuk beroleh hidup yang kekal, sehingga kami boleh menyaksikan tentang kasih Allah, anugerah Allah yang telah nyata di dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh yang Kudus menolong pemimpin kami untuk tetap setia untuk melaksanakan pelayanan yang penuh kasih itu dalam kehidupan kami, dalam persekutuan, dalam keluarga, dalam kebersamaan kami. Semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat sukacita bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Allah kekal selamanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi, dan ketika kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Job roh aku situtu Mida Jesus na tutu Romano pod manusia Han society to busia Sasudana halahi Sean hama goani. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas Samanginang, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat, salam rindu. Tuhan senantiasa menyertai kita. Biarlah kita tetap semangat menghadapi kenyataan hidup ini. Kita tetap setia untuk terus beribadah kepada Tuhan. Horas.